Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kali ini masih berkaitan dengan topik inheritance atau konsep pewarisan pada Java PBO. Namun tambahannya adalah kita coba untuk menambahkan overriding pada konsep inheritance. Coba kita review sebentar. Seperti yang telah saya jelaskan di penjelasan yang lalu, bahwa inheritance ini adalah hubungan atau relasi di mana ada suatu objek dengan objek lain itu memiliki perilaku sama sehingga sangat mungkin untuk dibuat suatu hubungan. Nah, relasi ini seperti relasi antara orang tua dan anak. Makanya kita akan mengenal yang namanya kelas induk dan kelas anak untuk mempermudah konsep inheritance. Nah, di kelas induk ini dapat dimungkinkan memiliki sifat-sifat tertentu atau memiliki metode atau atribut tertentu yang bisa diwariskan oleh kelas anaknya. Misalkan di sini ada kelas yang namanya mobil. Ada kelas anak yang namanya mobil manual dan mobil matic. Maka kalau kita menggunakan konsep inheritance, otomatis baik mobil manual maupun mobil matic ini extends, memiliki warisan dari fasilitas yang ada di mobil. Misalkan kelas mobil ini memiliki metode berjalan menggunakan bahan bakar gitu ya, maka otomatis di kelas anak juga memiliki metode yang serupa. Misalkan lagi di kelas mobil ini memiliki atribut warna atau merek atau sopir. Itu pun bisa diwariskan di kelas anak semuanya, baik atribut ataupun metode. Begitu. Atribut ini nama lainnya adalah properti. Nah, kemudian dari konsep inheritance ini muncul yang namanya konsep overriding. Jadi overriding adalah proses yang dilakukan saat kita ingin membuat ulang atau mendefinisikan ulang sebuah metode pada kelas anak. Jadi kelas anak ini dapat mengimplementasikan metode dari kelas induk secara lebih spesifik dan mungkin berbeda dari kelas induknya, disesuaikan dengan requirement atau kebutuhan yang diharapkan dari kelas anak. Caranya bagaimana? Jadi metode overriding ini dapat dibuat dengan menambahkan anotasi @override di atas nama metode atau sebelum membuat metode. Contohnya adalah seperti ini. Ini ada kelas mobil sebagai induk. Nah, di kelas mobil ini memiliki metode yang namanya jalankan. Di situ tertulis ada sistem outprint. Ketika metode jalankan ini di-run, maka tampil masukkan gigi 1, lepas kopling sambil tekan gas. Itu metode yang ada di kelas induk, yaitu kelas mobil. Akan tetapi ketika metode ini diwariskan ke kelas anak, dibuktikan dengan kelas mobil matic extend mobil. Dia mewarisi sifat dari mobil. Salah satunya adalah dia akan mewarisi metode jalankan. Akan tetapi ada yang berbeda. Di kelas anak mobil matic ini, harusnya yang ditampilkan di metode jalankan adalah dia bukan lagi memasukkan gigi 1. Kenapa? Karena mobil matic itu punya mekanisme yang berbeda dengan mobil pada umumnya, maka diganti. Ditampilkan gigi di posisi D, kemudian gas ditekan. Tidak perlu lepas kopling, tidak perlu memasukkan gigi 1. Ini kan satu mekanisme yang berbeda. Maka bisa saja ini tetap extend mobil, mewarisi sifat mobil, tapi metodenya dimodifikasi. Jadi seperti ini. Jadi seperti itu konsepnya. Dengan konsep yang seperti ini bisa Anda terapkan di banyak kasus. Jadi intinya adalah di metode
pada kelas anak itu bisa memodifikasi metode bawaan induknya. Tapi nama metodenya tetap sama, metode jalankan. Hanya saja di dalam metode itulah ada aktivitas yang berganti. Seperti itu. Ini jangan lupa ada tugas Anda, silakan buat program Java yang mengimplementasikan overriding pada inheritance. Ini hanya melanjutkan tugas sebelumnya, di mana tugas sebelumnya kan Anda diminta untuk membuat inheritance nih, terserah dengan topik yang Anda ketahui menggunakan pemrograman Java. Tinggal tambahkan aja overriding pada inheritance. Baik, langsung coba saya contohkan di bahasa pemrograman Java menggunakan NetBeans seperti ini. Saya membuat package baru namanya package override inheritance. Finish. Kemudian saya buat kelas baru. Sebagaimana studi kasus yang saya jelaskan tadi, di sini saya buat kelas yang namanya kelas mobil. Finish. Nah, satunya saya buat kelas lagi yang namanya kelas mobil matic. Di mana kelas mobil matic ini sebagai kelas anak wajib mewarisi sifat induknya. Saya buat inheritance extends mobil seperti ini. Nah, di kelas mobil ini ada tanda khusus, tanda apa ini? Oh, has subclass. Ya, ini ngasih tahu ke Anda sebagai programmer bahwa mobil ini punya subclass atau kelas anak begitu ya. Kemudian di metode di kelas mobil ini saya buat metode public void jalankan seperti ini. Nah, di dalamnya ada sistem out println, masukkan gigi 1, lepas kopling sambil tekan gas seperti ini. Oke. Seandainya kita tidak menggunakan override, maka tampil seperti ini. Kita buat kelas baru untuk running, main. Public static void main. Nah, kita panggil mobil matic. Matic sama dengan new. Mobil matic. Nah, seperti ini. Matic dot jalankan. Oh, tidak bisa. Kenapa ini? Cannot find symbol method jalankan variable matic. Oke, coba. Baik, kita coba untuk menghapus yang error tadi. Kemudian coba kita ketik ulang matic dot jalankan. Nah, seperti ini. Ya, sudah muncul sekarang. Matic jalankan ini diambil dari kelas matic yang mewarisi metode dari mobil. Nah, kalau kita running di metode main ini, di kelas main, nah seperti ini, dia mobil matic ini otomatis akan menjalankan metode jalankan. Masukkan gigi 1, lepas kopling sambil tekan gas. Padahal tidak seperti itu, karena mobil matic tidak perlu masukkan gigi 1. Maka kita perlu mengubah metode jalankan pada kelas mobil matic. Kita tambahkan add override, O besar ya, override seperti ini. Kemudian public void kita sesuaikan namanya jalankan. Nah, seperti ini. Otomatis Java akan mendeteksi bahwa ini adalah override. Override method from override inheritance dot mobile. Shout. Langsung aja coba gigi di posisi
D tekan gas seperti ini. Apakah dia akan berubah? Coba diklik main. Oke, gigi di posisi D tekan gas berubah. Itu fungsi dari override. Coba seandainya override-nya kita hapus, apa yang terjadi? Nah, tetap baik-baik saja. Apakah masih bekerja sound-nya? Coba kita run lagi. Oh, masih bekerja. Gigi di posisi D tekan gas. Tidak masalah berarti. Cuma di sini ada tambahan. Ini bukan error ya, ada peringatan saja. Add override annotation. Ini Java masih husnudon. Mungkin ini maksudnya override, tapi programmernya gagal paham kalau harus ditambahkan override. Jadi baiknya Java dia masih memaklumi, lalu diberikan saran untuk add annotation. Diklik aja. Nah, add annotation. Maka otomatis Java akan memberikan kemudahan pada kita dengan memberikan add override secara otomatis. Jadi mudah sekali penerapan dari override. Silakan Anda coba di berbagai studi kasus yang lain. Semangat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.